Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, ya, market mulai ada bounce, ya, ada bounce dari momentum bearish kemarin, begitu. Dan untuk BTC dia bukan cuma sekedar bounce aja ya, lu bisa sendiri di sini wicknya luar biasa dalam. Sayangnya buy limit di 91.900 tidak kena. Ya sudahlah, namanya belum rezeki kalau seperti ini ya. Oke. Jadi untuk posisinya sekarang ya overall sih oke ya, dan yang lebih gilanya lagi adalah jam 7 pagi tadi Bitcoin daily close-nya sedikit di atas dari 97.500 begitu ya. Jadi bukan cuma sekedar dia berhasil bounce ya, tapi dia berhasil reclaim juga resisten begitu. Nah, tapi hari ini dia sedang di retest lagi. Kita lihat sampai besok apakah Bitcoin bisa mempertahankan 97.529 sebagai support atau tidak, dan itu adalah PR utama dari Bitcoin ya. Jadi sekali lagi PR utama dari Bitcoin adalah daily close di atas dari 97.529, pertahankan reclaim yang terjadi pagi ini ya. Nah, selanjutnya untuk Ethereum, kemarin sempat ada yang ngomong ini ya, Bang, Ethereum ini ya pecah struktur. Sebenarnya kalau ngomong pecah struktur udah dari di sini ya. Dari Desember, mulai dia Desember pertengahan mulai dia turun di sini ya. Nah, jadi mulai pecah struktur di sini, kemarin lanjut lower low. Berarti kan sebelumnya kita bisa lihat ya, dari higher high, higher low, higher high, higher low. Di sini mulai membuat lower high dan lower low begitu ya. Which is itu adalah pertanda nggak terlalu bagus sebenarnya. Tapi good newsnya apa? Good newsnya untuk Ethereum, daily close-nya masih tetap di atas dari EMA50, which is good ya. Kita akan pernah bahas EMA20 dan 50 adalah kunci dari tren ya, apakah trennya bullish or bearish di daily. Kalau di weekly kita lebih suka pakai BSP gitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk TA-nya ya. Jadi sekali lagi PR besar dari Bitcoin adalah pertahankan 97.529, sementara Ethereum pertahankan MA50 begitu ya. Dan selanjutnya kita akan geser dulu ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kondisinya itu koreksi lumayan. Nah, ini mulai normal. Mulai normal maksudnya gimana? Jadi kita bisa di sini. Kemarin itu kan core PCE ya, core PCE-nya ini hasilnya merah ya. Hasilnya merah. Ini seringkali di sini terus ya, worse than expected. Untuk apa? Untuk dolar begitu. Dan ya ini lagi normal nih ya. Jadi DXY-nya turun begitu. Karena belakangan di sini keluar data yang worse than expected for USD-nya malah naik ya. Di sini hijau malah turun. Jadi belakangan rada kacau ya, tapi hari ini ya, atau lebih tepatnya kemarin, ini korelasinya seperti biasa. Ya, jadi worse than expected beneran turun di XY-nya dan kripto naik. Begitu. Ya, jadi apakah mulai kembali normal? Datanya belum cukup menurut gua. Ya, jadi buat lo yang nggak tahu mungkin ya, di zaman Biden dulu setelah keluar dari bear market 2022, 2023, ya arguably sampai 2024 lah ya, 2024 awal. Itu korelasi dari economic calendar gitu atau data yang keluar itu lebih lebih terprediksi gitu. Jadi saat misalkan indeks dolar melemah ya, biasanya kripto atau BTC lebih tepatnya lah ya, BTC akan meningkat gitu. Vice versa. Waktu indeks dolar menguat, biasanya BTC akan drop. Nah, tapi lu bisa lihat sendiri, belakangan suka berbeda aja gitu ya, kayak suka random begitu. Nah, tetapi ini mulai ada tanda-tanda balik lagi normal. Apakah akan seperti di masa-masa dulu ya, sebelum banyak fundamental yang berbahaya di 2024 begitu ya. Ya lagi-lagi sekarang too early to tell, kita lihat dulu aja ke depannya apakah data-data di US ini akan mulai kembali normal seperti sebelum 2024 gitu ya. Lebih tepatnya korelasinya apakah sudah kembali normal atau tidak ya. Oke, next Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance dia ke reject oleh upper band dan daily close sedikit di atas dari sedikit di bawah dari 50 ya, dari MA50. Tapi overall ya kita nggak bisa pungkiri ya bahwa ya ini adalah mini altcoin season begitu ya. Ya jadi sekali lagi
gini, jangan berpikir begini, wah gila nih Bang Toshi, makanya jangan lawan Bang Toshi. Bukan, ya. Bukan lawan gua, ya. Yang lo lawan adalah statistik. Kita sudah bahas berkali-kali sebelumnya bahwa di dalam masa-masa QT, ya, saat terjadi drop yang ekstrim di Bitcoin dominance, apalagi tembus EMA 200, itu adalah fenomena mini altcoin season. Begitu, dimana orang merasa bahwa wah ini altcoin season nih kayak 2021 gitu. Tapi pada faktanya sudah terjadi di Januari 2024, ya. Masih masa-masa QT, balance sheet masih terus turun. Apa yang terjadi? Fake out. Lalu kita cek lagi di 2019. Ini lebih ekstrim malah, ya. Tembus MA 200, turun terus ke bawah, udah banyak kan teriak-teriak juga di sini, altcoin season. Ujung-ujungnya apa? Fake out lagi. Ya, jadi gini. Saat ini kejadian, ya, gue bukan bakal bilang tuh, lihat tuh, gue bener. Nggak, bukan masalah gue bener. Nggak, ini masalah statistik. Jadi sekali lagi, bukan lawan gua, tapi lawan statistik. Dan kalau saat lu melawan statistik, usually it's not gonna be good for you, begitu, ya. Oke, ini kurang lebih gambarannya ya untuk Bitcoin dominance. Nah, pertanyaannya nih ya, apakah akan mulai ada peningkatan atau enggak, ya? Kalau dari vibe kemarin, kayak belum ya. Tapi ya, lagi-lagi sih ya. Gini. Apa yang dikatakan The Fed sama apa yang dilakukan oleh The Fed itu kadang-kadang dua hal yang sangat berbeda. Gue ingatkan lagi ya, di 2019, gue ingat banget ya. Di bulan Juni, Jerome Powell speech, dia menyatakan bahwa The Fed tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate sampai 2020. Bulan Julinya, ya, Juli 2019, berarti literally bulan depan setelah dia mengumumkan untuk nggak akan ada penurunan interest rate. Apa yang terjadi? Turun interest rate. Ya, jadi lagi-lagi ya. Kita mungkin kemarin banyak yang panik dari speech Jerome Powell yang menyatakan akan mengurangi basically setengah ya dari penurunan interest rate di 2025 dan seterusnya. Tapi itu bukanlah kepastian akan dilakukan seperti itu. Ya, karena memang The Fed ini seringkali ngomong A melakukan B itu udah banyak kasusnya. Gitu. Jadi at the end of the day, yang paling penting adalah nanti saat kejadiannya, begitu, ya. Ya jadi bahkan untuk itu pun kita jangan tebak-tebakan ya untuk The Fed. Oh, tapi kemarin Jerome udah bilang cuma turun 2 kali 2025. Faktanya kalau 4 kali gimana? Malah lebih parah 5 kali misalkan gara-gara ekonomi US jelek. Mungkin aja. Gitu. Jadi ingat at the end of the day, bahkan data fundamental pun kita lebih baik sifatnya itu reaktif. Kita lihat sampai terjadi aja datanya, begitu, karena bahkan institusi ya bisa dibilang itu kan ini ya bank sentral yang paling berpengaruh di dunia seperti The Fed saja bisa berubah-berubah, itu forecastnya, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dulu ke news. Ini news datang dari US di mana SEC baru saja menggreenlight dua crypto ETFs baru ya. Jadi kan kita udah banyak ya, ada BlackRock, kemarin ada bukan Bitwise, ada BlackRock, ada Grayscale dan banyak lagi. Nah, kali ini sekarang ada nambah 2 lagi dari Hashdex dan Franklin Templeton. Dan ini tuh combo ya, bukan cuma Bitcoin aja tapi Bitcoin dan Ethereum ETF begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa para apa ya disebutnya ya para institusi ini masih melihat ini sebagai suatu peluang sebenarnya, terutama untuk Bitcoin dan Ethereum ya. Untuk alts mungkin akan kebantu ya karena kalau sampai terjadi hype lagi gitu, tapi in general institusi lebih tertarik ke Bitcoin dan Ethereum begitu ya. Ya ini sekali lagi menunjukkan bahwa appetite para institusi itu masih cukup besar begitu ya. Tapi institusi tentunya institusi itu berpikirnya lebih panjang begitu ya, nggak cuma sekedar hari ini profit berapa begitu. Jadi ya makanya mungkin sedikit berbeda lah dibandingkan dengan para retailer cara berpikirnya ya. Tapi in general this is good ya. Economic calendar hari ini udah Sabtu, jadi udah nggak ada apa-apa ya, udah nggak ada bintang 3, jadi biasanya nggak akan terlalu penting fundamentalnya. Jadi kita hari ini bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, balik lagi ke chart ya, balik lagi ke chart. Jadi untuk sekarang pertanyaan gue satu, waktu
ke bawah sini ada yang dapat nggak? Gue penasaran soalnya gini ya. Dari exchanger ke exchanger suka sedikit berbeda ya, harganya suka sedikit berbeda ya. Gua pribadi udah pasang kemarin di 91.906 ya. Sayangnya nggak dapet begitu. Nah, coba komen di bawah. Ada nggak ya di exchanger mana juga nih yang kena buy limit di sini ya? Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk aja mungkin ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin di sini belum ada setup futures ya, karena tanggal 19 jebol, tanggal 20 reclaim begitu. Jadi ya for now kita lihat sampai besok. Kalau besok daily close di atas dari 97.529, ada potensi kita bisa buka posisi long. Tapi ya sekarang masih kecepatan. Kita lihat aja nanti deh. Ya, kita lihat nanti daily close-nya seperti apa ya. Posisi spot. Posisi spot for now ya, karena terjadi reclaim, ini harusnya udah langsung dapat ya di angka 97.529 ya. Lalu di MA50 atau di 91.906 ya, nanti pelan-pelan ini mungkin akan kepisah ya, jadi buy limit yang berbeda, tapi for now cukup dekat jadi gue satukan aja. Dan selanjutnya di angka 89.851 ya. Oke, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita kebuka apa nih? Kita kebuka, sebentar, posisi long kemarin ya. Posisi long kemarin profit, gila ini ya. Retest 1, retest 2 di 3.624. Kita sudah bilang untuk target TP-nya di angka 3.713 dan kena ya. Berarti buat kemarin yang buka posisi long, walaupun akhirnya sport jantung ya, ngedam lagi. Tapi buat lu yang pasang target TP, profit sebesar 2,5% ya. Ini dia pentingnya untuk pasang target TP ya, punya plan yang jelas. Buka posisi futures itu jangan nanti aja deh TP-nya kalau gue udah kerasa pengen TP, nggak bisa kayak gitu ya, harus udah ada target TP-nya ya. Nah itu untuk posisi long kemarin. Hari ini kita juga sudah dapat posisi long lagi karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.405 ya, which is itu adalah confluence support dan juga support struktur dan juga MA50 kemarin ya. Nah, posisi longnya ini target TP di angka 3.541 begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya kemarin gila nih ya, buat elu yang masang target TP, wah, paling dalam di sini ya. Coba kita cek. Paling dalam di sini nyaris 10% ya. Jadi buat yang kemarin mungkin belum pasang ya, monggo sekarang mau dipasang di angka 3.405. Lalu di angka 3.279 dan di 3.158 ya. Wah, gila nih ya. Buat yang kemarin di Ethereum pasang buy limit, mungkin sekarang lebih senyum sedikit ya, karena weeknya gila nih. Weeknya cukup gila dan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam profitnya lumayan signifikan gitu ya.
Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Bitcoin dan Ethereum ya. Ini by the way, Sato tadi sempat ngomong ya. Kita kayaknya ada dukun baru nih. Ya, kemarin waktu BTC di sini kan kita ada dukun. Bahkan bukan dukun ya. Di masa-masa ini ada yang bilang dirinya Tuhan katanya ya. Wah, BTC akan ke 40.000. Semua yang ngelong akan mati. Lihat aja, lihat aja, lihat aja. Ya, kita kasih waktu sebulan kemudian, bahkan nggak sampai nggak perlu sampai sebulan ya. Cuma nunggu beberapa hari setelah di sini ya, momentum bearish, apa yang terjadi? Boom, naik ke atas. Ya, kemungkinan besar liquid. Begitu ya. Sekarang keluar lagi mirip-mirip ya. Kalau di sini dulu ya Tuhan palsu ngomong akan ke 40.000. Nah, sekarang ada yang bilang mau nggak mau pasti akan ke angka 67.000. Yang gue lupa namanya siapa ya. Kemarin nge-spam komen. Gue juga kaget, ini kenapa komennya dia mulu ya. Ya, jadi gue ingatkan sekali lagi ya. Yang jadi permasalahan itu ya bukan lu bullish or bearishnya, tapi ngedukunnya. Begitu ya. Lu mau ngedukun bilang 100.000 kayak waktu di zaman sini ya. Wah, BTC pasti akan 100.000. Lihat nih ya, buy halving akan 100.000. Taunya nggak kejadian. Gitu. Di sini pasti akan 40.000. Taunya mah 100.000. Begitu. Jadi saat kita mau ngedukun di market, kita itu membuat mindset kita compromise. Begitu ya. Kita merasa bahwa diri kita nggak mungkin salah. Nah, saat udah salah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua posisi lo habis. Gitu. Sekarang gini, logikanya gini, gua tanya ke lo. Kalau lo merasa nggak mungkin salah, ya, market akan bergerak percis sesuai dengan yang lo harapkan, kira-kira lo akan masukin duitnya gimana? Apakah dengan hati-hati? Apakah dengan bijak? Apakah dengan perhitungan? Nope. Karena menurut lo sudah pasti, di otak lo sudah pasti, yang terjadi adalah, masukin aja semua duit. Kalau bisa gue pinjem tuh ya, duit tetangga, duit bokap, nyokap, semua gue pinjem. Karena gue tahu pasti market akan seperti ini. Nah, itu mindset yang sangat berbahaya. Dan itu sudah terjadi dari dulu sampai sekarang, selalu ada. Jadi sekali lagi, gue ingatkan, janganlah tebak-tebakan. Ya, ingat 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. 3 hal itu terdengar simple tapi sulit untuk dilakukan. Ya, dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.